Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai strategi aliansi. Pada materi yang kami memuat yang pertama strategi akuisisi, lalu ada strategi merger, dan juga strategi joint venture. Untuk selanjutnya, strategi akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Ribda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi akuisisi. Nah, menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, jadi strategi akuisisi itu merupakan sebuah proses penggabungan usaha di mana perusahaan yang mengakuisisi ini akan dapat mengendalikan aktiva neto dan operasi pengendalian perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan menurut Michael Ahir, strategi akuisisi itu merupakan suatu upaya untuk memperoleh atau membeli sebagian saham perusahaan lain. Jadi berdasarkan beberapa pengertian akuisisi tersebut, itu maka bisa disimpulkan bahwa akuisisi itu adalah sebuah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau keseluruhan saham. Jadi perusahaan yang akan diambil alih ini tetap memiliki hukum tersendiri untuk pertumbuhan usaha. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu tujuan akuisisi. Terlepas dari segala pro kontranya, sebenarnya akuisisi ini adalah strategi paling ampuh dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, untuk tujuan dari akuisisi itu sendiri yaitu yang pertama salah satu sarana melakukan ekspansi pasar, lalu yang kedua mengembangkan perusahaan lebih baik lagi, yang ketiga mengurangi kompetitor, yang keempat meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir mempercepat penyerapan teknologi. Untuk sarana melakukan ekspansi pasar itu, jadi akuisisi ini adalah salah satu strategi terbaik guna melakukan ekspansi atau perluasan pasar. Jadi dengan adanya akuisisi ini, kita itu bisa memperluas cakupan pasar seperti itu, atau market share-nya. Gitu. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Tujuan ini tuh dalam proses akuisisi perusahaan, pemilik baru itu biasanya mendapat hak kendali untuk seluruh sumber daya. Jadi mulai dari mesin hingga sumber daya manusianya. Itu. Jika usaha yang diakuisisi itu punya sumber daya berkualitas tinggi, bisnis yang dijalankan itu akan lebih mudah dan cepat berkembang. Lalu selanjutnya yaitu mengurangi kompetitor. Nah, alasan kenapa perusahaan besar itu kerap melakukan akuisisi itu adalah demi mengurangi intensitas persaingan. Dengan akuisisi, perusahaan itu bisa menahan pertumbuhan bisnis-bisnis kecil sebelum mereka jadi ancaman yang lebih besar seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Sebenarnya akuisisi perusahaan itu tidak melulu tentang persaingan. Jadi strategi akuisisi ini bisa saja disepakati kedua belah pihak demi meningkatkan efisiensi proses bisnis masing-masing. Contoh akuisisi untuk efisiensi misalnya sebuah perusahaan induk memilih mengakuisisi cabangnya karena sumber daya manusia di pusat itu sudah mencukupi guna mengurus cabang tersebut. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yakni mempercepat penyerapan teknologi. Tujuan ini itu gunanya itu supaya proses adaptasi teknologi itu lebih mudah dilakukan seperti itu. Biasanya pemilik usaha itu akan berusaha memotong birokrasi dengan cara menyatukan kepemilikan dua perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu keunggulan akuisisi. Strategi akuisisi perusahaan itu memiliki beberapa keunggulan. Jadi yang pertama kapitalisasi bisnis yang semakin besar, lalu yang kedua penguasaan market share yang semakin luas, dan yang terakhir proses lebih sederhana daripada merger. Untuk kapitalisasi bisnis yang makin besar itu, jadi jika sebelumnya kapitalisasi suatu usaha itu hanya sebatas pada aset yang dimilikinya, proses akuisisi itu bisa mengakumulasikan aset baru. Jadi sehingga jumlah total aset bisnis pun itu juga
jadi semakin besar, bahkan berlipat ganda. Lalu yang kedua yaitu penguasaan market share yang semakin luas. Keunggulan ini itu jika perusahaan yang berhasil diakuisisi itu adalah pesaing. Sebab dengan melakukan strategi akuisisi itu, kita itu bisa menguasai market share kompetitor kita sekaligus gitu. Lalu yang ketiga yaitu proses akan lebih sederhana daripada merger. Nah, jika strategi merger dan akuisisi dibandingkan dari segi proses, itu maka strategi akuisisi perusahaanlah yang paling mudah dilaksanakan. Saat merger kedua belah pihak perlu membuat nama, legalitas, dan kebijakan-kebijakan baru, sementara itu dalam proses akuisisi, kita itu bisa langsung meleburkan bisnis baru dan menyamakan seluruh legalitas serta kebijakannya dengan perusahaan kita sebelumnya gitu. Next. Selanjutnya yaitu kelemahan dari akuisisi. Meski tampak menguntungkan, akuisisi itu juga punya beberapa kelemahan. Jadi antara lain yang pertama, biaya tinggi dari segi modal dan administrasi, lalu selanjutnya risiko tidak mampu mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar, dan yang terakhir akulturasi budaya perusahaan terhambat. Jadi untuk biaya tinggi dari segi modal dan administrasi, akuisisi itu kan adalah proses yang membutuhkan modal itu tidak sedikit, terutama dari segi biaya dan peralihan administratif. Oleh sebab itu, proses akuisisi perusahaan seringkali melibatkan bisnis dengan skala kecil atau yang hampir bangkrut, supaya biayanya itu tidak terlalu besar. Gitu. Lalu yang kedua, resiko tidak mampu mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar. Jika perusahaan tidak siap melakukan akuisisi, akan terjadi banyak goncangan, utamanya dari pengendalian sumber daya. Akhirnya proses akuisisi pun itu tidak inefisien dan tidak bisa menghasilkan proyeksi keuntungan sesuai harapan. Lalu yang terakhir yaitu akulturasi budaya perusahaan terhambat. Kelemahan terakhir itu, kelemahan ini, itu adalah proses akulturasi budaya yang lebih lama pada seluruh stakeholder lama bisnis yang diakuisisi. Jadi banyak orang menyamakan akuisisi perusahaan itu sebagai proses pemaksaan budaya. Nah, ini tuh akan jadi beban berat bagi HRD sebuah perusahaan. Seperti itu. Next. Lalu selanjutnya, ini terdapat jenis-jenis dari akuisisi. Nah, jenis-jenis akuisisi ini dibagi menjadi 3, yaitu akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, dan yang terakhir akuisisi konglomerat. Akuisisi horizontal ini akuisisi yang dilakukan pada jenis produk yang sama. Contohnya, akuisisi horizontal itu misalnya akuisisi antar perusahaan smartphone atau kartu provider seluler, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, akuisisi vertikal. Nah, akuisisi vertikal ini proses pengambil alihan perusahaan dari supplier bahan atau bisnis-bisnis komplementer produk. Contohnya itu seperti pabrik mie instan yang mengakuisisi pabrik tepung, atau perusahaan mobil yang mengakuisisi pabrik onderdil, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat ini adalah proses pengambil alihan bisnis oleh bisnis lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Skala jenis akuisisi satu ini biasanya jauh lebih besar dan dilakukan perusahaan negara. Contohnya, akuisisi konglomerat itu misalnya akuisisi tambang milik PMA oleh Pertamina, akuisisi beberapa supplier obat sekaligus oleh Kalbe Farma itu juga merupakan salah satu contoh dari akuisisi konglomerat. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Adel. Untuk selanjutnya kita bahas tentang strategi merger. Jadi secara umum itu merger
dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan dua organisasi atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Nah, definisi merger ini juga sering dikenal dengan statutory merger atau merger hukum. Jadi secara definisi Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1-9 menjelaskan bahwa merger itu dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan juga yang mengakibatkan aktiva dan juga pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Atau singkatnya, merger ini adalah sebuah kondisi saat dua perusahaan bersatu menjadi satu naungan nama. Nah, jadi saat melakukan merger, perusahaan yang bertindak sebagai survivor itu menerima seluruh aset maupun hutang dari perusahaan kedua. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada faktor kesuksesan dan juga kegagalan dalam merger akuisisi. Jadi dari beberapa penelitian seperti Tower Watson tahun 2012, Delphis tahun 2009, dan juga Kliniks tahun 2007, dalam melakukan merger dan akuisisi itu tentu banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan dan juga kegagalan perusahaan. Jadi mereka menuliskan 20 faktor yang kemudian dapat dirangkum dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada aspek due diligence, ada aspek budaya, dan juga aspek kepemimpinan. Jadi aspek due diligence ini adalah penilaian mendalam mengenai hukum, keuangan, dan juga risiko bisnis yang terkait dengan merger dan akuisisi yang kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak terlepas dari pihak yang membeli, menjual, ataupun menggabungkan perusahaan. Nah, faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan merger dan akuisisi yang terkait dalam due diligence ini adalah kelengkapan dan juga kecukupan dari due diligence itu sendiri. Nah, jadi ada 2 hal yang penting dalam due diligence yang mempengaruhi kelengkapan dan kecukupan, yaitu jumlah orang yang melakukan due diligence dan juga durasi pelaksanaan due diligence. Nah, jadi due diligence ini harus dilakukan dalam waktu yang cukup dan juga realistis untuk memperoleh data-data dan juga informasi yang memadai untuk menilai apakah merger dan juga akuisisi itu dapat dilakukan, menguntungkan, dan juga dapat bertahan di dunia bisnis. Kemudian ada aspek budaya. Jadi budaya sendiri itu dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang tertanam dalam masyarakat dan juga tercermin dalam perilaku organisasi dan juga orang-orang. Jadi baik nasional kultur maupun corporate kultur itu akan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang terakhir ada aspek kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan dari sebuah perusahaan di tiap negara kan dapat berbeda-beda. Jadi perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi itu juga harus menetapkan gaya kepemimpinan mana sih yang akan digunakan, dan salah satu pihak itu pasti akan melakukan adaptasi. Nah, merger sendiri itu kan kombinasi dari 2 perusahaan dan hanya satu perusahaan yang survive. Berarti untuk gaya kepemimpinannya harus menggunakan salah satu dari perusahaan. Jadi pihak manajemen itu wajib untuk menentukan gaya kepemimpinan yang akan digunakan, dan salah satu pihak wajib untuk beradaptasi terhadap gaya kepemimpinan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada manfaat merger. Yang pertama ada meningkatkan market share yang telah disebutkan oleh rekan saya di akuisisi. Jadi setiap perusahaan ini memiliki market share tersendiri. Saat 2 perusahaan bergabung, maka perusahaan gabungannya itu akan memiliki market share yang lebih besar atau lebih luas daripada mendirikan masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada menurunkan biaya operasional, di mana dapat dilakukan dengan menekan biaya operasional melalui perbesaran kapasitas finansial dan juga produksi.
Kemudian yang ketiga ada mencegah replikasi dan juga eliminasi kompetitor, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya juga. Jadi biasanya terjadi pada sektor industri. Jika bergabung dengan perusahaan yang memproduksi produk yang serupa, maka secara tidak langsung telah mengeliminasi kompetitor dari perusahaan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu ada ekspansi bisnis ke area baru. Jadi ketika ingin melakukan ekspansi bisnis ke area baru, merger dengan perusahaan yang telah beroperasi di daerah tersebut itu bisa dilakukan. Karena dengan melakukan merger tersebut, perusahaan yang kita naungi itu bisa memiliki sumber daya yang mumpuni untuk memulai beroperasi di area baru tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu menghindari kebangkrutan. Jadi hal ini tuh ditujukan pada perusahaan yang terus-menerus mengalami kerugian, pailit ataupun kebangkrutan, yang sebaiknya tuh harus dipertimbangkan lagi untuk merger dengan perusahaan yang memiliki kapasitas yang finansialnya lebih baik. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh merger perusahaan. Jadi seperti yang kita ketahui, Goto adalah perusahaan dari Indonesia hasil merger atau gabungan dari startup besar Gojek dan juga Tokopedia. Nah, dengan dilakukannya merger, mitra Gojek ini akan memiliki peluang pendapatan yang lebih besar, antara lain dengan mengirimkan lebih banyak pesanan dari pengguna Tokopedia. Nah, sementara penjual dan juga mitra dari Tokopedia dari berbagai skala bisnis akan mendapatkan berbagai manfaat dan juga kesempatan untuk meningkatkan usahanya. Nah, terdapat peneliti Indef yang mengatakan bahwa ekspansi Goto ke Asia Tenggara itu akan sulit karena terdapat lawan terkuat, salah satunya yaitu Grab. Nah, ia juga menyebutkan bahwa kondisinya ini akan berubah jika strategi pendanaan Goto ini diperkuat. Oleh karena itu, Goto ini melakukan penawaran saham perdana di lantai bursa Indonesia dan juga Amerika Serikat yang valuasinya menyentuh hingga 25 miliar US dollar. Nah, kunci utama yang ditawarkan dalam strategi merger ini adalah Goto Financial yang mampu bersaing dengan vintage yang sudah ada sebelumnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang joint venture. Joint venture sendiri adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi bersama dalam satu periode tertentu. Nah, dalam joint venture ini biasanya disepakati di antaranya penggabungan untuk modal bersama, biaya bersama, dan juga tujuan spesifik yang telah disepakati sebelumnya. Jadi tujuannya itu, jadi dari beberapa perusahaan ini membuat atau membentuk suatu tujuan yang sama dan disepakati seperti itu. Lalu selanjutnya faktor pendukung terjadinya joint venture. Jadi biasanya joint venture ini itu dilakukan oleh perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya di negara kita. Nah, faktor-faktor yang mendukung perusahaan untuk melakukan joint venture ini diantaranya adalah karena joint venture ini dapat membangun kekuatan perusahaan. Jadi apabila perusahaan A dan perusahaan B saling memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, apabila digabungkan dan melakukan kerjasama, maka akan membentuk suatu kekuatan yang membentuk kekuatan perusahaan yang baru seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menciptakan unit kompetensi yang kuat. Ini masih ada kaitannya dengan faktor yang sebelumnya. Lalu juga memperluas pasar karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan pasti memiliki target pasar yang berbeda-beda. Jadi jika mereka melakukan joint venture, maka jangkauan pasar akan lebih luas seperti itu. Selain itu, selanjutnya dari joint venture ini, perusahaan dapat menjalin sinergi dengan perusahaan lain. Lalu, joint venture ini juga memperbesar skala kekuatan dan menyebarkan biaya dan resiko kerugian. Jadi, apabila dua perusahaan atau lebih melakukan joint venture, maka
biaya yang mereka dapatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi itu pastinya akan lebih besar, tapi resiko kerugian juga akan ditanggung oleh masing-masing perusahaan. Jadi satu perusahaan ini juga menanggung kerugian, kemungkinan kerugian dari perusahaan mereka dan juga perusahaan yang bekerja sama dengan mereka dalam joint venture seperti itu. Lalu juga menambah akses sumber daya keuangan dan akses teknologi dan pelanggan yang baru. Jadi dengan adanya joint venture ini, satu perusahaan dapat mendapatkan akses teknologi, pelanggan baru, dan juga mendapatkan sumber keuangan baru seperti itu. Nah, dasar hukum joint venture ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis joint venture. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu joint venture domestik yang terjadi di antara perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Jadi joint venture ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ada di luar negeri, yang ini menanamkan modalnya di perusahaan di dalam negeri, namun perusahaan di dalam negeri juga bisa menanamkan modal mereka seperti itu. Lalu ada joint venture internasional. Ini terjadi apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang terdapat di dalam negeri seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan joint venture. Di antaranya adalah jangka waktu perusahaan joint venture. Jadi seperti pengertian yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa joint venture ini memang diadakan dalam satu jangka waktu tertentu seperti itu. Lalu juga harus berhati-hati pada permodalan dan juga alokasi saham, karena seperti yang kita ketahui bahwa permodalan dan alokasi saham ini ada kaitannya dengan finance condition, di mana finance condition ini merupakan hal yang sangat-sangat krusial gitu dalam suatu perusahaan. Lalu ada berakhirnya kontrak, jadi apakah perusahaan ini apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu harus ditulis di dalam kontrak, dan kontrak ini hanya berlaku pada suatu masa tertentu. Lalu kepengurusan perusahaan joint venture, jadi karena ini memang kerjasama mencapai satu tujuan yang satu, jadi harus dibentuk kepengurusan yang baru. Lalu juga distribusi keuangan, lalu juga risiko ini harus diperhitungkan secara matang. Selain itu juga pengelolaan perusahaan sehari-hari, apa saja yang dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa perencanaan untuk jangka waktu ke depannya. Lalu juga harus ada pihak pengganti apabila salah satu pihak ada yang keluar dari perusahaan joint venture ini, karena ini akan menyalahi kontrak yang berlaku seperti itu. Nah, jadi di sini menurut pasal 8 ayat 1, SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994 bahwa perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, bidang bisnis yang wajib mendirikan perusahaan joint venture diantaranya adalah pelabuhan, pelayanan, penerbangan, telekomunikasi, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, pembangkit tenaga atau air minum, kereta api umum, dan juga media massa. Nah, lalu apa sih manfaat dari joint venture itu sendiri? Yang pertama, dengan joint venture ini untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki sehingga membuat entitas baru yang lebih besar. Jadi dengan penggabungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pengetahuan, itu akan membuat entitas baru yang lebih besar seperti itu. Lalu juga joint venture ini akan menggabungkan keahlian, karena jika suatu perusahaan dapat menggabungkan keahlian yang dimiliki, maka akan menjadi lebih baik. Lalu dapat menghemat uang sehingga beban biaya tidak ditanggung oleh hanya satu perusahaan saja, dan membuat dana yang akan digunakan untuk strategi bisnis akan semakin hemat. Nah, selanjutnya adalah dapat membatasi resiko, karena resiko terbagi pada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan optimasi know-how dan kemungkinan pembatasan kongruensi saling ketergantungan itu masih ada. Jadi apabila satu resiko dalam joint venture ini terjadi, maka
resiko ini akan ditanggung oleh semua perusahaan yang terdapat dalam joint venture tersebut. Nah, lalu ini adalah kelebihan dari joint venture. Yang pertama adalah perusahaan lokal mungkin memiliki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat. Jadi melihat kondisi memang di Indonesia ini teknologinya masih belum secanggih perusahaan-perusahaan di luar negeri. Jadi pasti bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada seperti itu. Lalu juga perusahaan lokal dapat lebih memahami tentang keadaan lingkungan di mana perusahaan joint venture ini didirikan, seperti misalnya adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga masyarakat yang di lingkungan setempat. Lalu juga perusahaan yang berada di dalam negeri itu merupakan sumber informasi akan semakin lengkap karena terdapat perbaikan networking. Jadi dengan adanya joint venture ini, networking akan semakin luas dan juga informasi yang didapatkan juga akan semakin lengkap seperti itu. Lalu sumber keuangan akan semakin besar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu joint venture ini lebih memungkinkan beroperasi secara global mengingat adanya joint venture internasional, yang mana joint venture internasional ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Lalu kredibilitas joint venture ini lebih diakui ketimbang perusahaan yang bersifat perseorangan seperti itu. Nah, di balik kelebihan-kelebihan joint venture terdapat juga kelemahan yang terdapat dalam joint venture, diantaranya adalah lebih terbukanya resiko rahasia akan tersebar karena memang perusahaan ini akan bergabung dan menanggung resiko yang sama, lalu juga berbagi biaya, berbagi sumber daya, seperti itu. Lalu hutang perusahaan akan menjadi tanggung jawab bersama, dan harta tiap-tiap perusahaan akan menjadi jaminannya. Jadi strategi yang ada di joint venture ini memang harus dipertimbangkan secara matang, karena apabila tidak, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa aset-aset perusahaan atau harta perusahaan itu dapat hilang karena menjadi jaminan hutang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab resiko dibagi antar perusahaan yang berlainan, dan resiko tertipu oleh partner juga lebih besar. Maka dari itu memang kita harus berhati-hati dalam melaksanakan joint venture ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan terkait, sehingga memang ini adalah manfaat dari adanya kontrak, karena apabila ada kontrak yang tertulis dan secara resmi, apabila partner kita melakukan penipuan atau mungkin kecurangan, itu kita dapat menuntut atau melaporkan ke pihak yang berwajib, seperti itu. Baik, ini adalah sumber-sumber dari materi kami pada hari ini. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, apabila ada suatu hal yang kurang berkenan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.